Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu di hari yang cukup cerah ini. Mungkin di sini saya mau meminta bantuan Bapak Ibu untuk kita melaksanakan kegiatan diskusi singkat mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang praktik baik dengan materi budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tidak lupa juga kita berdoa sejenak untuk kelancaran kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi atau saya berbagi materi mengenai budaya positif ini, biar kegiatan kita semangat juga, kita coba untuk ice breaking dulu gitu ya. Tadi Bapak Ibu sudah banyak yang menawarkan ice breaking gitu. Sebelum ke Bapak Ibu, saya akan menyampaikan ice breaking saya dulu gitu. Tadi ada yang cukup menarik ice breakingnya tentang korupsi ya. Kebetulan saya mengambil mata pelajaran PPKN juga, ada korupsi yang diferensiasikan atau dikolaborasikan dengan matematika gitu ya. Kita akan coba dengan satu clue dulu. Kita akan buat clue-nya adalah korupsi ya. Clue-nya korupsi. Kalau 5 tambah 3 berapa Bapak Ibu? 8. 5 tambah 3 berapa? 8. Betul. Ingat clue-nya. Clue-nya adalah Korupsi. 5 tambah 8. 10 korupsi 2. 5 tambah 3. 5 tambah 3. Oke, coba lagi. 4 tambah 2. 4 tambah 2. 17. Korupsi saya. 5 ya? 5 tambah 2 5. Oke, masih bingung ya? Kita terakhir nih. 5 4 tambah 3. 10. Nah, di korupsi ya, Pak ya? Yang namanya korupsi nggak mungkin nambah. Ya, kalau korupsi nggak mungkin nambah, pasti berkurang. Ya. Korupsinya baik, Pak. Oke, itu yang kedua. Korupsi. Nah, korupsi.
7 tambah 2. 10. Nah, korupsi yang 3 mas. Korupsi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, ada yang mau coba tes sendiri? Patris, silakan Patris. Materi silahkan materi. Ya, Patris. Tepuk tangan buat materi. Open banget. Nah, oke. Gini. Perkenalan dulu. Perkenalan. Saya Kisati Utomo dari Guru Penjas Orkes. Jadi gini, untuk tes briefing kita kali ini clue-nya adalah tangga. Ya, tangga clue-nya. Tangga. Jadi kalau misalkan ada pertandingan, kalau misalkan juara 1 dapat donat, juara ke-3 dapat mie ayam, kalau juara ke-6 Bakso. kurang tepat. Kalau ke-6, juara ke-6 ya lampu. Juara ke-6 dapat lampu. Juara ke-6 tadi dapat lampu. Kalau juara Bedah dulu. ya enggak, kalau juara ke-6 dapat lampu, kalau juara ke-5 Mexikom. ya sosis. Nah, sosis. Tepuk tangan dan materi. Pusing. Apa lagi? Kalau juara ke-9 Donat. Nugget. No. Sosis nugget. dapat. Kalau ke-9 juara ke-9 kurang tepat. Ada kata kuncinya adalah clue-nya itu tangga. Juara ke-9, kamu kata juara ke-9. Pusing. Kalau juara ke-9 dapat roti. Paham? Tapi sini paham? Clue-nya adalah tangga-tangga. Tangga-tangga itu dan kuncinya adalah itu tangga-tangga nada do re mi fa sol. Oke, kita lanjut ya. Wah, ini kolaborasinya antara seni budaya, olahraga tangga gitu ya, sama bahasa Indonesia ya. Oh. Baik Bapak Ibu, cukup segar ya istilahnya untuk kita memulai kegiatan hari ini. Baik, mungkin untuk materi yang pertama itu tentang budaya atau materi kita yang akan kita bagikan tentang budaya positif itu terdapat beberapa poin. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar baru, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kedelapan poin ini sebetulnya adalah cara atau langkah yang dapat kita lakukan untuk mencapai atau mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Baik, yang pertama pembelajaran paradigma baru. Di sini mungkin kita sering mengenal atau sudah mulai mengetahui tentang tadi bahasa berdiferensiasi. Mungkin sedikit saya bacakan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mencapai tujuan pembelajaran yakni profil pelajaran. Artinya
di sini siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Tadi seperti yang kita sampaikan dalam bentuk case breaking, inilah salah satu bentuk paradigma baru pendidikan di Indonesia, di mana kita mencoba mengkolaborasikan berbagai ilmu pengetahuan ke dalam satu titik, sehingga menimbulkan rasa antusiasme pada siswa, semangat pada siswa, karena saya yakin tidak semua siswa itu suka dengan matematik, tidak semua siswa itu suka dengan PPKN, atau bahkan tidak semua siswa itu suka di satu mata pelajaran saja. Ada beberapa mata pelajaran mungkin yang mereka sangat sukai. Nah, di sini juga ketika kita di paradigma baru, itu sebetulnya dalam pelaksanaan proses pembelajaran kita sehari-hari, mungkin dalam diri saya sendiri, setelah mempelajari modul ini, saya menemukan konsep tentang teori kontrol, ya, dimana kita beranggapan atau berhalusinasi atau menganggap pertama mengilusikan guru itu sebagai pengontrol murid, di mana guru itu bisa mengatur murid. Ketika guru ingin A terhadap murid, ya harus jadi murid itu. Karena kita menganggap kita itu sebagai kontrol utamanya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika ada anak yang salah, kita selalu menyudutkan kesalahan tersebut sampai anak memang merasa bersalah. Karena menurut kita, ketika mereka merasa bersalah, mereka akan berubah dan terbentuklah karakter yang baik seperti itu. Yang selanjutnya, ilusi yang ketiga adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita seolah-olah mengetahui semuanya. Kita seolah-olah sudah mengetahui isi alam semesta ini gitu. Kita seolah-olah sudah mengetahui bahwa anak itu tidak tahu apa-apa. Tetapi menurut saya setelah mempelajari tema ini, sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah kita sebagai guru itu hidup lebih dulu dibandingkan murid. Bisa saja kemampuan akademik, pengetahuan murid itu lebih baik daripada kita. Tetapi ketika kita sudah mempunyai pengalaman, seolah-olah kita punya hak untuk memaksa peserta didik ke arah yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Di sini penguatan yang dimaksud adalah pemaksaan, ya. Pemaksaan menurut kita positif, belum tentu kan menurut orang lain positif. Sehingga kita harus mengerucutkan sebuah satu indikator yang kita anggap bersama-sama itu betul-betul positif. Jadi tidak hanya satu arah. Nah, miskomunikasi ini coba kita diskusikan bersama-sama sehingga kita punya betul-betul sebetulnya konsep teori kita yang baik itu seperti apa. Nah, saya di teori yang kedua ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Di sini materi selanjutnya adalah di arah kita sejauh ini pembelajaran yang kita laksanakan adalah stimulus respon. Nah, di sini ada realitas kebutuhan kita sama, semua orang memiliki hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ada pada bukan gagal, model berpikir menang dan kalah. Nah, inilah sebetulnya pemikiran kita dalam konsep pendidikan sekarang, di mana kita menstimulus peserta didik itu untuk menjadi yang kita inginkan. Anda harus menang, nanti kalah loh. Kita selalu mengajarkan seperti itu. Ingat, ada KKM, Anda harus lebih KKM nih. Kalau nanti Anda nilainya kecil, nanti Anda kalah dengan anak yang lain. Sebetulnya pada dasarnya dalam teori kontrol di sini, model pemikiran yang harus kita bangun adalah bagaimana kita memotivasi peserta didik untuk menjadi seorang pemenang, baik dalam hasil maupun prosesnya. Jadi
teori kontrol ini yang harus kita bangun sehingga kita membangun paradigma baru dalam konteks pendidikan di Indonesia. Ya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya sikap kita? Kita harus bagaimana? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kreativitas. Di sini saya menawarkan kepada Bapak Ibu ketika kita ingin merubah hal itu sedikit, step by step, berarti yang pertama kali harus kita rubah adalah mindset yang ada dalam diri kita. Tetapi ketika kita ingin mengubah syarat-syaratnya, memperbaiki syarat-syaratnya, berarti pandangan kita yang harus diubah. Bukan hanya diri kita, melainkan pandangan kita, sehingga ketika kita berhadapan dengan murid, tadi kita tidak akan menempelkan lagi, menerapkan lagi stimulus respon kepada siswa, tetapi teori kontrol ya. Nah, ketika kita ingin membangun stimulus kontrol, ya, ada hal yang harus kita bangun, yaitu disiplin positif. Dan disiplin positif di sini sebelum kita masuk ke disiplin positifnya, kita coba cek dulu disiplin itu apa sebetulnya. Di sini disiplin berasal dari kata disiplin, yang berarti belajar. Berarti ketika kita menyampaikan kepada anak-anak, ayo disiplin, berarti kita mengarahkan anak untuk belajar. Belajar apa? Belajar mengelola hidupnya, belajar memanajemen hal-hal yang bisa membantu dia dalam berbagai hal. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia. Setiap orang pasti punya keyakinannya masing-masing, dan disinilah tugas siswa atau tugas kita sebagai manusia untuk membangun disiplin tersebut, membangun keyakinan-keyakinan yang positif, membangun keyakinan-keyakinan yang ada dalam diri siswa itu semua. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward atau ancaman atau istimewa. Artinya kita menanamkan kepada diri anak sebuah disiplin tanpa adanya dua hal yang sering kita lakukan. Nah, yuk ikuti aturan dengan baik, nanti ibu beri hadiah. Nah, awas loh, kalau Anda tidak disiplin, nanti bapak hukum atau ibu hukum, ya adanya Pak. Tapi bagaimana caranya kita membangun disiplin positif, kita membangun kesadaran anak bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang sama. Seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal tentunya dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dalam pembangunan disiplin positif ini ada dua poin. Ada secara intrinsik diri sendiri siswa itu sendiri maupun ekstrinsik atau eksternalnya. Dan biasanya eksternal itu berkaitan sama ini, penghargaan dan hukuman. Nah, tadi ada kebijakan kebajikan yang universal. Kebajikan yang universal itu apa sih sebenarnya? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di mana nilai-nilai kebajikan ini disepakati secara bersama dan secara universal. Di sini saya memberikan 3 contoh nilai kebijakan secara institusional maupun organisasi. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sering dengar ya tentang profil pelajar Pancasila. Sudah jelas ya, karena sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka selama 3 tahun ya. Pasti Bapak Ibu sudah sering bersinggungan dengan nilai-nilai ini. Yang kedua,
lembaga tentang nilai-nilai karakter. Di sini ada toleransi, rasa hormat, ya, integritas dan yang lainnya, serta ada keterampilan hidup atau life skill. Di sini juga dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif dan yang lainnya. Inilah contoh nilai kebajikan yang Bapak Ibu mungkin bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing atau di lingkungan sekolah kita. Nah, kita sudah berbicara tentang keadaan siswa, disiplin siswa. Kita juga harus memikirkan yang namanya kebutuhan. Setiap manusia pasti punya yang namanya kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar tersebut terpenuhi dengan baik. Suka atau tidak suka, kita melaksanakan sesuatu sebetulnya pada dasarnya untuk menciptakan ini Bapak Ibu, menciptakan kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apa aja Bapak Ibu? Nafas, Apa Pak ini? nafas, Nafas, makan, minum, Sandang pangan papan. sandal, pangan, papan. Ya. primer dan sekunder. Primer sama sekunder itu bahasa ekonomi. Ini guru ekonomi atau guru PAI. Nah, oke, kita coba lihat apa sih sebetulnya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia secara teori. Pertama adalah bertahan hidup tadi, sandang, pangan, papan ada di sini. Ya, bernapas, ya, makan, minum dan yang lainnya. Di sini ada di bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, kenapa sih anak mau pacaran, anak-anak SMA, SMP? Kenapa sih cenderungnya mereka lebih suka jalan sama pacarnya dibandingkan keluarga? Gitu. Itu kan realita kita ya. Karena apa? Karena mereka menerima posisi ini. Mereka merasa diterima oleh seseorang, ada kekurangan yang mereka itu semacam saling melengkapi gitu ya, sehingga mereka seolah-olah dengan pacarnya itu mereka mendapatkan kasih sayang dan rasa tidak dulu. Betul gitu. Nah, makanya kita harus memacari, enggak ya? Jangan ya, memberikan kasih sayang layaknya seorang orang tua kepada siswa dan siswinya, bukan siswinya saja atau siswanya saja. Yang kedua adalah penguasaan. Biasanya di sini kalau di tingkat SMA seperti kita itu ada yang namanya harga diri. Ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi atau didengar. Biasanya di penguasaan ini, masa-masa SMA ini adalah masa-masa yang mereka sangat inginkan. Ketika mereka ingin dihargai, mereka ingin didengar, mereka akan melakukan berbagai hal untuk mencapai ini. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Ini juga salah satu hal yang diinginkan oleh setiap orang. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, maupun mengendalikan arah diri. Di sini kebebasan ini biasanya hal-hal yang memang pada dasarnya menjadi keyakinan anak. Ya. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Ya, Bapak Ibu, kesenangan tadi sudah kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Di sini mungkin ini yang paling biasanya paling diinginkan oleh anak ya, sebagai kodratnya sebagai anak dan murid itu sebagai anak bermain, humor, antusiasme dan ketawa. Inilah yang mungkin tanpa disadari banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Tidak sengaja dia melayani orang lain, ya, menggunakan rasisme kulit dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk hanya sebatas niat awalnya adalah untuk umur, untuk mereka bisa tertawa bersama dan yang lainnya.
mempertanyakan kalau menurut berbagai filosof seperti Thomas Aquinas, seperti Adam Smith, Karl Marx dan sebagainya, yang namanya manusia itu adalah makhluk yang berpikir, Ya. gitu kan, hewan yang berpikir. Nah, dan jadi pertanyaannya di sini kalau menurut saya ini ada satu nih yang belum ada suatu kebutuhan, yaitu adalah kebutuhan biologis, Pak. Oh, biologis. Nah, kalau kebutuhan biologis itu maksudnya kemana? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan. Ada kebutuhan ini ya biologis gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya kalau bertahan hidup berarti dia mencukupi kebutuhan hewannya dulu, ya kan? Nah, setelah dia mencukupi kebutuhan hewan, berarti kan dia aman dan sebagainya macam. Dan kebutuhan yang lainnya seperti kasih sayang, penguasaan, kebebasan, sedangkan itu kebutuhan aktualisasi diri menurut saya. Nah, mungkin jadi bahan diskusi bagi teman-teman yang lain. Dan untuk kebutuhan biologis nih, ya kita sama manusia kan butuh yang namanya biologis ya. Nah, itu masuk kemana? Ya, seperti apa? Barangkali ada yang ini. Oke, ada pertanyaan dari AWO ya. Tentang siapa lagi, Pak? Ya, Thomas Aquinas, ada Adam Smith, Yang menunjukkan ada bahwa salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan biologis. Di sini nggak ada. ya, betul. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar yang dimaksud adalah ketika kebutuhan biologis. Sebetulnya kebutuhan biologis itu kata AWO tadi mencakup beberapa komponen kebutuhan yang memang pada dasarnya ketika kita bertahan hidup jelas ada keturunan yang harus kita kembangkan. Ada perasaan kita ingin meningkatkan rasa keamanan, rasa kesehatan dan lain-lainnya juga di aspek biologis tadi kan biologis dibagi dua juga ya. Ketika kesenangan, penguasaan, kebebasan dan kasih sayang itu adalah aktualisasi dirinya, pengaktualan. Dan betul memang nanti kita akan melihat di beberapa contoh yang akan kita tampilkan di sini itu sebetulnya kelima kebutuhan ini yang diaktualisasikan, Pak, sehingga kenapa kebutuhan biologis itu tidak dispesifikasikan masuk dispesifikasikan masuk ke 5 kebutuhan dasar ini. Mungkin itu, Pak. Jadi ada lagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi tentang 5 kebutuhan dasar, dan tadi sudah dipancing ya, ada pertanyaan matrik ya, kebutuhan biologis ya. Silakan Pak Luna dari segi agama gimana? Kalau sebenarnya konsep saya menelitinya dari guru Bapak KI, menurut filsuf dari India, Alfred Wegener, bahwasanya yang kebutuhan biologis itu yang mencakup tentang bertahan hidup, karena ini manusia itu tercipta sebagai makhluk sosial, makhluk saling bergantungan dan berpasang-pasang, yang dimana mungkin dari segi bertahan hidup itu yang memang mendominasi. Mungkin dari segi kacamata ini bisa jadi karena saya awalnya dari bisa nanti kesenangan, ya hampir dari 5 kebutuhan dasar ini mencukupi gitu, mendominasi. Cuman yang paling mendominasi itu yang bertahan hidup. Karena mau tidak mau kita sebagai makhluk Allah pasang-pasang. Iya, belum. Dari aspek agama, dari sisi standar agama seperti itu ya. Jadi dari sisi oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ketika tadi kita sudah sedikit pahami sebetulnya yang harus kita bangun adalah motivasi intrinsik. Kita coba untuk hindari motivasi ekstrinsiknya, berupa untuk mendapatkan imbalan, untuk menghindari hukuman. Tapi kita bangun secara awal adalah bentuk motivasi yang datang dari diri atas dasar kepercayaan dan keyakinan setiap manusia itu sendiri. Nah, di sini identitas gagal atau identitas sukses itu biasanya kita sering mengenal 3 kata ini, ya. Ada hukuman,
konsekuensi, restitusi. Inilah tiga poin yang bisa kita gunakan untuk mengarahkan siswa ke arah budaya positif. Nah ini biasanya ketiga poin ini yang akan menghasilkan identitas, motivasi yang terbentuk pada diri murid itu sendiri. Nah inilah identitas yang saya maksud. Ketika dibangun motivasi, dan motivasi ini kita bangun itu ada dua komponen, motivasi eksternal dan motivasi internal. Sehingga kita akan memunculkan ada identitas gagal dan identitas sukses. Artinya motivasi mereka sudah terbangun. Nah, kenapa di sini penghukum dan pembuat merasa bersalah kita sebutkan sebagai perilaku kontrol negatif? Karena di sini anak diarahkan secara spesifik tadi stimulus respon ini yang dibangun media, bukan stimulus kontrolnya. Tetapi ketika positif kontrol yang ini dibangun, kita harus menjadikan mereka sebagai teman, kita harus menjadi pemantau bagi mereka, dan bahkan kita harus menjadi manajer untuk mereka. Ya. Sehingga di sini kalau di sini perilaku kontrol positif, kalau di sini kontrol diri. Artinya dari dua poin teman dan pemantau ini masih berada di orang lain, untuk hal-hal atau evaluasi atau hasil yang diharapkannya. Tapi kalau di manajerial yang dibangun adalah kontrol dirinya. Semua solusi ada dalam diri. Ketika mereka berbuat kesalahan, mereka harus mengetahui apa sebetulnya konsekuensi yang akan didapat, tindakan apa yang harus dilakukan, sehingga mereka tidak mengulangi hal ini. Nah, inilah 5 posisi kontrol dulu yang tadi saya sebutkan. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer atau manajer. Yang pertama, kita contohkan kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat melaksanakan bendera. Kita coba posisikan kita sebagai penghukum. Biasanya penghukum itu langsung hormat pada bendera saat masa hujan. Kita langsung menjustifikasi kesalahan anak tersebut. Kemudian pembuat merasa bersalah. Di sini kita lebih meluluhkan atau menurunkan tempo bahasa kita atau suara kita. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Biasanya kita arahkan rasa kesalahan mereka ke arah perasaan yang bersalah. Selanjutnya, ketika kita menjadikan siswa itu atau murid itu sebagai teman, di sini kita pola bahasanya adalah ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini saja. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Artinya kita sebisa mungkin lebih lebih mudah dicerna sama anak, lebih dekat ya. Kemudian yang pemantau ini biasanya arahnya ke arah aturannya sudah bagus, sudah ada. Kita mengingatkan kembali, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut konsentrasi dan jangan lupa lagi. Biasanya di pemantau ini aturan sekolahnya A, maka konsekuensinya B, biasanya seperti itu. Sehingga kita hanya mengingatkan ke arah sana saja. Dan sudah jelas anak diarahkan baku mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Di sini kita mengajak dialog peserta didik atau murid untuk menemukan permasalahan apa yang mereka sedang alami dan solusi apa yang mereka bisa ambil. Di sini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini kita mencoba untuk mengajak dialog anak yang melakukan kesalahan. Nah, kita coba analisis sebuah video ya Bapak Ibu ya. Kita menganalisis dari kelima posisi kontrol tadi. Kita akan coba analisis video-video tersebut termasuk ke posisi kontrol yang lain. Kita cek video yang pertama dulu.
punya nama Bapak Ibu? Yang terakhir Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sepertinya dari kelima video ini, dari ekspresi Bapak Ibu pernah melakukan semua kayaknya. Pak, untuk video nomor 1 kayaknya itu bukan buku deh, itu rupiah. Kayak saya kayaknya Patri itu. Oke, kita coba ya, kita coba analisis video tersebut. Menurut Bapak Ibu, dari kelima video tersebut, kalau secara urutan saya sudah urutkan ya Bapak Ibu ya, dari mulai membuku, terus membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, sampai manajer. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat gitu ya. Pertama saya ingin tahu dulu dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu pernah ada di posisi yang mana sih? Yang pertama, yang kedua, buat Bapak Ibu mungkin kita coba untuk analisis dulu ya. Menurut Bapak Ibu dari kelima video ini mana sih menurut Bapak Ibu yang memang cocok untuk diterapkan kepada siswa atau teman? Jadi menjawab Pak Sep, mungkin kalau melihat dari 5 video itu kita harus selalu tahu lebih dulu tingkatan usianya. Kayak mungkin tingkatan SD, SMP, SMA itu berbeda mungkin. Karena melihat dari 5 dasar utama yang disebut yang penghubung, mungkin dari segi beberapa tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan, itu menurut saya sangat tidak relevan. Karena budaya zaman sekarang, berbeda zamannya, berbeda zaman, mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang, tingkat anak-anak bahasanya sih pendewasaan itu berbeda.
beberapa anak yang bertahan, ada anak yang bisa survive dengan keadaan buruk seperti itu, ada yang tidak bisa. Mungkin di nomor satu ya ada kurang bilang secara adat dan budaya juga, secara etik juga tidak bisa menjadikan sebagai seorang guru. Itu menurut yang pertama berarti betul ya, penghukum itu sudah memang tidak zaman lagi di era sekarang gitu ya. Kalau mungkin di saat kita 10 tahun, 15 tahun ke belakang itu masih berlaku karena kita masih belum mengenal akar teknologi, belum istilahnya kita mengenal komunikasi yang begitu cepat. Kalau sekarang kan kita duduk di sini kita masih bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di luar negeri gitu ya. Baik, itu dari mana? Sana kok. Pak, izin menambahkan dan mohon maaf kalau saya punya perspektif yang berbeda dengan Pak Bunga. Kalau untuk zaman sekarang ini, kalau menurut saya itu control manager, Pak. Jadi sekarang ini eranya era informasi, industri 5.0, di mana arus informasi itu semakin cepat. Jadi si anak itu dituntut untuk mempunyai kemampuan problem solving, memecahkan sebuah masalah dan memberikan sebuah solusi. Jadi dengan people manager itu si anak itu bisa dia bisa atau terlatih untuk bisa memecahkan masalah. Balik lagi seperti yang pendapat saya yang sebelumnya, bahwa yang namanya manusia itu adalah hewan yang berpikir. Siswa tersebut bukan robot yang harus kita doktrin seperti ini, gitu kan? Nah, jadi siswa itu adalah orang yang berpikir. Jadi dia bisa kita latih menemukan solusinya dalam hal masalah apapun, solusi-solusinya sehingga tahap pemikirannya sehingga dia mempunyai level tingkat pemikiran kritis yang lumayan tinggi seperti itu, Pak. Jadi balik lagi, kalau menurut saya tipenya adalah tipe manajer kalau menurut saya. Atau kata Pak Eko, tipenya adalah tipe manajer ya, betul ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi bahwa kontrol inilah yang perlu dibangun. Ini perlu ditambahkan lagi, mohon maaf Bapak Ibu, guru itu bukan dewanya pengetahuan, bukan ahlinya pengetahuan, ya. Jadi siapa tahu ketika kita dalam proses pembelajaran, siapa tahu si anak lebih pintar dibandingkan kita, gitu. Tapi secara tidak sadar kita memaksakan anak supaya satu pemikiran, satu pemahaman dengan kita. Nah, itu mungkin efeknya kalau saya di jurusan ya Pak ya, di jurusan. Setiap orang punya pemikiran, punya perspektif, ya, apalagi dikaitkan dengan yang namanya diferensiasi, punya bakat dan minatnya masing-masing, seperti itu. Nah, untuk jurusan akuntansi contohnya, si anak harus tahu debit dan kredit, ya kan? Nah, sedangkan si anak, saya mau gak suka debit kredit, bingung harus pakai cara ini. Saya mau pengennya segaya begini nih, walaupun hasilnya sama. Kalau misalnya kita tujuannya ke Raja Galuh, ya kan si anak kan muter dulu ke Jatiwangi, kemana? Terus si yang anak B mah ke Limundi, dengan tujuannya yang sama. Sedangkan di soal, di uji kompetensi harus paham debit dan kredit. Makanya saya ada kebingungan, apakah itu kurikulum merdeka itu menjembatani akan hal beda perspektif tersebut, sedangkan anjuran kurikulum itu si A itu harus bisa berenang, gaya dada, gaya bebas, gitu kan? Harus bisa pokoknya, gitu kan? Saya bisanya gaya bebas aja, dada nggak bisa. Kalau misalkannya bertuntut dalam hal diferensiasi, itu berbeda ya, oke nggak masalah, gaya dada ya oke, gaya dada. Lancarkanlah dadamu, misalkan gaya dadamu, gaya bebas ya lancarkanlah gaya bebas segala macam. Jadi di otak saya itu masih bertanya-tanya titik poin, titik poin diferensiasi itu seperti apa sih esensinya gitu.
tadi lembaran awal ketika saya menyampaikan konsep tadi ya, konsep ketika kita mengilustrasikan tadi betul kita anggap diri kita sebagai guru adalah dewa dari segalanya gitu. Kita menganggap benda yang kita hadapi berupa manusia itu adalah kertas kosong. Kertas kosong. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, murid itu adalah diibaratkan kertas yang sudah ada gambarnya, tetapi belum ditebalkan. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya kita menebalkan kertas yang sudah ada tersebut sesuai dengan tadi kodrat alamnya sendiri dan kodrat zaman ini. Nah, ketika tadi Pak Weko masih bingung ya dengan porsi bagaimana sih berdiferensiasi yang sebetulnya tentunya dalam konteks tadi Pak Weko menyampaikan saya jurusan nih ada kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap anak. Begitu juga dengan misi kita kan, misi sekolah kita adalah mewujudkan siswa yang mandiri, yang kedua tuh yang terakhir bersertifikat keahlian. BW atau cuma bekerja? Bukan ya, ini yang isi sekolah kita. Yaitu ada satunya adalah yang paling terakhir ada bersertifikat keahlian. Ketika anak bersertifikat keahlian, otomatis anak harus sudah memiliki kompetensi jurusannya masing-masing seperti itu. Atau kita bisa disebutkan kompeten, ya, mandiri, kompeten dan sertifikat keahlian. Itu merupakan wujud salah satu visi sekolah SMK Negeri 1 Palasa. Nah, jadi di sini ini sudah berdasarkan kita berbagi sharing aja ya Pak ya. Jadi maksud berdiferensiasi di sini adalah ketika kita tadi itu arah tujuannya adalah terjaga. Ketika untuk sampai ke Raja Galuh itu kan ada berbagai alternatif jalan yang pertama, ada kendaraannya juga, ada alternatif berbagai kendaraan. Apakah si anak mau naik motor, mau naik sepeda, mau naik mobil, atau mau jalan kaki gitu ya, atau mau renang lewat bedeng gitu ya, sampai akhirnya mencapai Raja Galuh. Nah, ketika tadi anak diminta untuk memahami kompetensi dia tadi di jurusan itu adalah memahami debit dan kredit. Itu hal yang baku. Itu hal yang baku harus dimiliki oleh anak. Nah, bisa saja ketika anak itu menyukai olahraga, Bapak bisa berdiskusi dengan guru olahraga. Bagaimana nih caranya debit kredit bola itu disimpan gitu, perlengkapan praktek disimpan. Jadi intinya dikaitkan dengan bisa kehidupan sehari-hari atau pengalaman-pengalaman dia yang sudah ini ya dikaitkan ya. Betul. Oh. Jadi kalau di akuntansi kan saya juga dulu IPS ya. Biasanya angkanya angka tuyul. Nolnya banyak, nominalnya nggak ada. Iya. Nah, biasanya akan pusing dengan jumlah angka. Dengan nominal angka itu kan kita akan disebutkan dengan posisi ini 5 miliar debit, kreditnya itu 7 miliar, 8 miliar, itu kan bingung. Tetapi ketika anak dia suka olahraga, ketika Pak Weko tadi ngobrol dengan Tadri, nanti si anak ini tolong isi form ini ya, ini tentang debit kredit, tapi dia nanti anaknya itu diminta untuk ngeberesin perlengkapan habis praktek. Contohnya, yang dikeluarin berapa nih dari ruang olahraga, nanti yang masuk lagi berapa, ada yang dipinjam berapa, seperti itu. Mungkin itu pemahaman saya tentang diferensiasi. Artinya tetap kompetensi yang ingin dicapai itu harus tetap diambil atau diarahkan, tetapi untuk mencapai ke arah sana itu juga harus menjadi bahan pertimbangan kita. Jadi intinya setiap anak itu punya fondasi pemikiran yang beda-beda ya Pak ya. Betul. Terhadap dia berarti lingkungannya bagaimana, seperti apa, kita tinggal mendiagnosis si anak si A, B, C, D, sehingga kita bisa menentukan strategi untuk bisa memoles atau menebalkan yang tadi Bapak bilang gitu kan, dalam berbagai sesuai dengan perspektifnya dia. Oke. Nah, itulah ketika Bapak Ibu menerapkan posisi itu di lingkungan kelas, saya yakin
tidak ada anak yang tidak suka PPKN, tidak ada anak yang tidak suka PAI juga, tidak ada anak yang tidak suka akuntansi. Oh iya, iya Pak, betul Pak. Semenjak saya mengajar, kalau misalnya direlevansikan di kehidupan sehari, anak itu antusias. Kenapa seperti itu? Mohon maaf sekali lagi, saya ada kritis nih ya. Pendidikan ini di sini itu khususnya jurusan ya, jurusan saya akunting itu belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak di kehidupan sehari-hari sebenarnya. Contoh misalnya jurusan TKR. Jurusan TKR, kenapa sih pengen di TKR? Anak tuh seneng banget ke bengkel segala macam karena dia punya pemikiran, dia punya motor. Oh, punya motor nih bermasalah. Oh, dia tahu solusinya. Terus ada TKJ, misalnya seneng banget ke lab, pokoknya pelajar ke lab seneng apa. Tapi kalau pelajar matematika masa bodoh, gitu kan? Karena dia berpikir dia bisa belajar itu permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-harinya ada solusinya, gitu kan? Nah, sedangkan akunting, kenapa pertama si anak nggak suka itu, kedua si anak belum bisa merasakan, gitu kan? Belum bisa merasakan atau belum bisa dengan akunting tersebut, mohon maaf, atau dengan pelajar agama tersebut, mohon maaf, dengan pelajar PPKN tersebut, mohon maaf, dengan pelajar matematika tersebut, mohon maaf, mungkin belum bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak di kehidupan sehari, gitu. Seperti itu. Jadi bagus banget tadi yang bilang Pak Asep itu, jadi direlevansikan di kehidupan sehari sehingga si anak ketika pulang sekolah itu dia dapat oleh-oleh, gitu kan? Dan dia besok semangat lagi, disukan alhamdulillah, disukan ini kayak ada info apa lagi nih, gitu kan? Seperti itu. Itulah yang nanti, terima kasih banyak, nanti itu yang akan menjadi motivasi intrinsik dalam anak. Itu yang akan menjadi motivasi intrinsik dalam anak, sehingga tidak ada kata lagi anak terlambat, tidak ada lagi anak yang malas-malasan atau ogah-ogahan untuk datang ke sekolah. Karena mereka itu datang karena ada mereka sendiri. Karena dia butuh ya Pak. Betul, karena saya butuh. Tadi kebutuhan dasarnya saya ingin mencapai itu. Karena sekolah memenuhi itu. Ya, karena sungguh nikmat sekali kalau kita tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Itu nikmat sekali menurut saya. Sama halnya seperti sederhana, ketika kita makan ya, posisi apa? Mau dengan ikan asin, itu nikmat. Iya. Tetapi ketika posisi kita sudah makan nih, sudah makan, bawa mampir makan sama ada rendang, saya yakin ketika makan, Pak Weko hanya menghargai saya saja. Betul. Tanpa menikmati rasanya rendang itu seperti apa. Karena mereka sama ya ketika belajar, ketika anak tidak suka dengan porsi tadi, ketika kertas itu sudah ada garis-garisnya, sudah ada titik-titiknya, apakah kita harus coret pulang? Itu yang sulit. Nah, itulah tadi yang disebut dengan program alam dan program zaman yang sudah berbeda. Jadi dinamakan juga Pak, isim zaman sekarang Pak Wiko. Iya. Yang namanya anak-anak itu minat bakat itu terpengaruhi oleh yang namanya teman dan mindset masyarakat. Kayak misalnya di masyarakat, kamu harus jurusan TKR biar kamu dapat kerja keluar kota gaji gede. Kalau kamu masuk akuntansi, maaf banyak hitungan, banyak angka tuyul, banyak seperti itu. Yang kedua, kayak pertama kan teman. Iya, saya bisa ada siswa minat di akuntansi, tapi karena melihat temannya tidak ada di akuntansi, lebih jurusan TKJ bisa. Otomatis dia bapak Pengen ke TKJ. itu yang mempengaruhi. Yang kedua, selain lingkungan Zaman. Panjang kita yang pasti Allah minat dan bakat itu bapak teman dan mindset di masyarakat. Mindset di masyarakat ketika belajar SMK, kamu TKR, kamu lulus kerja langsung ke pabrik Cikarang dapat pabrik itu yang mempengaruhi. Dan benar kata Pak Wiko, kita itu bukan dewa Pak. Kita dan dulu perbedaan kita dan dulu hanya masalah waktu. Kita lebih mengetahui materi yang akan diajarkan terlebih dahulu. Ya Pak, seperti itu. Dan kita tidak bisa mendoktrin supaya anak harus seperti apa yang kita inginkan. Solusinya bagaimana Pak? Misalkan si anak awal tuh bukan TKR, tapi dia nggak ada teman ke akuntansi. Kalau menurut saya, jadi dia malas, nggak ada motivasi, nggak ada apa. Jadi kasihan karena hatinya terpuruk, broken gitu, itu segala macam gitu ya. Atau mungkin ya strategi taktiknya apa
inilah arah kita ya di dalam posisi guru penggerak ini, bagaimana caranya kita menggerakkan bukan hanya diri kita, menggerakkan lingkungan kita. Kita harus segera sadar. Kita harus segera sadar bahwa ada yang namanya kodrat alam tadi dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa sih tadi? Yang disampaikan Ramuna, lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Untung gitu ya. Gak usah masuk jurusan akuntansi, bisa jaga lingkungan. Gitu. Itu nggak seperti itu gitu kan. Akhirnya itu yang akan membuat mindset pemikiran anak bergeser. Nah, sehingga salah satu strategi yang mungkin bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah ketika saya sudah mempelajari materi positif ini, itu ada salah satu bentuk kolaborasi yang harus dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran di satu sekolah. Ketika sekolah ini sudah punya pemikiran yang sama, nah yang paling sulit adalah ketika kita masih punya pemikiran-pemikiran yang sama, yang berbeda gitu ya. Artinya konteksnya berbeda ini dalam artian setiap orang harus punya pemikiran yang berbeda. Tetapi untuk mencapai satu tujuan, ada kalanya kita harus bersama. Ketika tadi contoh yang saya berikan adalah berdiferensiasi dengan mata pelajaran yang lain. Kalau kita tidak berkomunikasi, kita tidak berkolaborasi, itu tidak akan tercapai. Kita hanya mimpi, kita mau berkolaborasi sama olahraga nih, tapi kita nggak mau ngomong gitu. Kita nggak mau ngomong sama guru, sedang malu. Tetapi yang kita harus lakukan adalah bagaimana caranya kita dalam instansi yang sama kita berkolaborasi untuk apa? Untuk membangun yang namanya pendidikan yang tadi menuntun anak sesuai dengan kodratnya tadi. Sehingga ada yang kita sebut atau kita kenal sekarang itu dengan namanya asesmen diagnosis. Ya. Itulah arah asesmen diagnosis untuk mencari tahu bakat dan minat siswa. Terima kasih banyak Bapak Ibu, diskusinya sangat menarik ya. Cukup istilahnya itu realita yang sedang kita hadapi dalam pendidikan kita, baik itu di lingkungan sekolah kita maupun di beberapa sekolah itu juga seperti itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke materi selanjutnya. Nah, di sini posisi kontrol tadi mungkin sudah ya. Pak Weko pernah di manajer, Pak Duna tadi menyampaikan itu jangan di arah penghukum. Ya, sebisa mungkin penghukum jangan deh. Kalau menurut saya salah satu lagi yang tidak boleh kita gunakan yaitu merasa bersama. Ya. Membuat orang merasa bersama. Kenapa? Karena memang ketika kita, ayolah, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu kok berbuat salah seperti ini terus sih, ya. Nah, dengan posisi itu apakah kita pernah memikirkan beban hidup seperti apa sih yang sedang dihadapi oleh anak? Ketika kita menyudutkan anak dengan perasaan bersalah itu, apakah anak tidak dibuat depresi? Oh, saya salah banget gitu ya. Di rumah saya disalahkan, di sekolah juga disalahkan. Karena di zaman sekarang ini, di posisi arus teknologi yang begitu pesat, permasalahan itu malah sebanding dengan kita sebagai orang dewasa. Mereka mempunyai pemikiran yang atau permasalahan yang sama. Dan juga, Pak, siapa? perlu tambah lagi untuk masalah kontrol yang tadi penghukum, terus pemantau, teman, terus manajer. Kalau menurut saya semuanya itu baik, Ya. tapi baik dan tepat di situasi dan kondisi yang tepat. Seperti itu. Contoh misalkan, Bapak suka es krim, senang kalau dikasih es krim, senang banget. Ya, tapi saya kasih es krimnya jam 12 malam, bedok-bedok pintu. Walaupun es krimnya baik bagi Bapak, tapi situasi dan kondisinya kurang tepat. Jadi kita memperspektifnya melihat dari situasi dan kondisi. Seperti kita mau ke medan perang, jarak musuh misalkannya 10 km, dan kita pakai senjatanya sniper, misalkannya. Untuk masalah si anak tersebut kita lihat dulu psikologi si anaknya, dia posisinya bagaimana, seperti apa, ya kan? Nah, apa yang kita penanganannya bagaimana? Jadi nggak harus manajer aja, nggak harus penghukum aja. Kalau menurut saya sesuai dengan
situasi dan kondisi. Menurut saya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk 5 posisi kontrol ini, kenapa saya menyampaikan manajer yang paling baik ya, yang paling baik untuk sementara ini? Karena posisi gini, ketika kita berbicara tentang manajer itu kan tidak semuanya, kalau manajer dalam perusahaan seolah-olah dia yang paling berkuasa, dia yang memiliki kontrol atas segalanya. Tetapi di sini manajer yang dimaksud adalah bagaimana caranya kita sebagai pendidik mengarahkan apa sih permasalahan yang sedang dihadapi anak, dan anak harus tahu itu. Kemudian solusi apa yang diberikan. Oke, ketika di lapangan kita menemukan ada anak yang pasti tidak bisa diajak ngobrol. Salah kamu apa? Bingung kan? Kita bingung gitu ya. Kita sebagai pendidik bingung. Makanya ada waktunya kita ini karakteristik dari anak seperti apa. Dia lebih supel ketika dia diajak sebagai teman. Kita bisa arahkan ke arah teman, tetapi posisi kita sebagai manajer. Tetapi pola bahasanya yang kita arahkan, kita tarik sehingga ketika kita mendekati anak, kita menggali permasalahan yang dihadapi oleh anak sebagai teman, tetapi langkah-langkahnya yaitu langkah manajer. Nah, nanti kita akan lihat langkah seperti apa yang akan kita lakukan. Di sini keyakinan kelas, poin keyakinan kelas ini itu juga salah satu hal yang harus kita ubah. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Biasanya peraturan kelas itu adalah ego dari pembuat peraturan itu sendiri. Tadi, konsep tadi, ketika kita sebagai orang dewasa merasa semuanya tadi mendewakan diri mengetahui segalanya, pasti dalam peraturan juga ini salah. Dan kita tidak pernah bertanya kepada anak, apa sih yang menjadi keinginan kamu? Seperti ini. Nah, ini makanya kita mencoba mengarahkan, kita ubah bahasanya bukan sebagai peraturan, tapi sebagai keyakinan. Nah, itu yang harus kita ubah ketika nanti kita ada di lingkungan sekolah. Kita ubah keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah. Di sini 2.600 siswa SMK Palasa itu kita bisa ajak bertukar pikiran melalui sticky note. Ya. Mereka bisa membuat kritik saran tanpa nonen, tanpa adanya nama. Betul. Kita tahu keinginan anaknya seperti apa sih. Betul. Sehingga nanti muncullah keyakinan sekolah seperti apa dari intisari yang sama. Ini contoh-contohnya dapat dibuat seperti ini, bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah dimengerti atau mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas, sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan. Kita bertanya, peraturan sekolah yang kita ada, yang ada di kita pernah membacanya tidak sampai selesai. Yang sekian banyak, gitu kan? Nah, kita aja buat baca yang cukup sulit. Bagaimana kita menerapkan? Bagaimana kita menerapkan porsi hal yang positifnya? Makanya dalam dua penggerak ini kita akan coba geser. Kita mulai mencoba menggeser ke bangunlah keyakinan, bukan sebuah aturan. Yang pada dasarnya mungkin nanti ke depannya ketika anak terbiasa dengan keyakinan mereka sendiri, mereka akan siap menghadapi peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Nah, inilah tadi seperti yang saya sampaikan Pak Nino, ada yang namanya segitiga restitusi. Inilah langkah-langkah kita, ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan yang tentunya tadi sebetulnya ketika kita melakukan menjadi manajer, inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Inilah langkah-langkah manajer. Menurut saya, ini asumsi saya setelah mempelajari materi ini, inilah asumsi saya, kita sebagai manajer harus bisa menerapkan ini. Ketika kita menerapkan ini, kita sebagai manajer, walaupun pada dasarnya nanti kita sebagai teman dalam berdialog,
sebagai pemantau dalam dialog. Iya. Sehingga apa? Sehingga kita mengetahui kesalahannya seperti apa, kita validasi keyakinannya seperti apa, nanti kita sepakati bersama. Berarti ibaratnya apa, ujungnya mah manajer ya? Iya. Taktiknya seperti apa, strategi seperti apa, nah puncaknya manajer. Atau apakah manajer ini kalau melihat dari bahasa itu seperti pilihan sama fasilitator, apakah sama atau beda Pak? Misal Fasilitator, memfasilitasi fasilitasi sekarang kita sebagai guru dengan manajer ya, apa sama dengan ininya secara istilah? Oke, kalau secara teori, ya, secara teori fasilitator dan manajer mungkin secara tupoksi Iya. hampir sama, gitu, ya, Hmm. hampir sama. Tapi di sini lebih kita menggunakannya posisi manajernya. Kalau fasilitator kita fokusnya hanya memfasilitasi. Bagaimana caranya kita memfasilitasi anak agar seperti apa, sampai tujuan seperti apa. Tapi ketika manajer itu ada step by step yang harus di Oh, berarti menilai, mengevaluasi, ya kan, terus mengeksekusi, gitu kan, si anak dinilai, kita evaluasi apa kurangannya, terus kita rekomendasikan bagaimana, strateginya bagaimana. Kalau menurut saya bukan manajer Pak, CEO Pak, langsung pemilik perusahaan. Pak itu Pak. Kalau manajer kan buat tangan ya. CEO menurut saya Pak, berat. Ini eksekusi, jadi kita rencanakan, kita eksekusi, evaluasi, rekomendasi, langsung wah itu CEO itu. Jadi itu minimal 80 juta. Udah itu betul Pak. Kelasnya CEO itu udah ratusan juta itu. Oke, Bapak Ibu. Jadi inilah segitiga restitusi yang bisa kita gunakan ya. Betul tadi ketika sebetulnya ini juga dalam sisi perusahaan juga memang dimunculkan kan. Ketika kita membuat perusahaan yang berkembang, kita harus Iya betul. identifikasi dulu. Kemudian validasi tindakan Nah, kita. ya. Kemudian kita bisa membuat hal dari evaluasi itu seperti apa jadinya. Nah, itulah arah segitiga restitusi. Nah, ini menstabilkan identitas Bapak berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mungkin kita persempit lagi tadi perspektifnya ke perusahaan yang besar, kita ke manajer di tingkat bawah dulu. Pengelolaan anak. Baik, yang pertama adalah kita membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi kita tidak menyudutkan anak itu salah, itu salah tidak. Tapi bagaimana caranya anak itu memahami bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu harus segera diperbaiki. Nah, di sini ada kata-kata menstabilkan identitas dari berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan? Kita bisa menyelesaikan dan seterusnya. Nah, di sini validasi tindakan yang salah. Atas dasar prinsip apa? Setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Pasti ketika dia melakukan sebuah kesalahan itu ada alasannya. Dan saya meyakini gitu, ketika mereka melakukan contohnya, ada anak yang berkeliaran ataupun anak yang tidak mengikuti pembelajarannya. Saya yakin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dia di dalam kelas. Apakah kebutuhan dasar tentang kesenangan atau tadi kasih sayang dari guru yang bersangkutan sehingga membuat anak tidak nyaman dalam proses ini. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini prinsipnya adalah kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Artinya kita memiliki solusi atas permasalahan yang kita perbuat. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita ini salah, pasti kita tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Tadi pemikirannya adalah bahwa anak itu tidak dikontrol secara berlebihan, tetapi diberikan keluasan untuk mereka berpikir. Bagaimana cara mereka berpikir menyelesaikan masalah. Sehingga di pembelajaran kita kan mulai muncul nih project learning, problem solving. Itu kan semuanya mengarahkan pemikiran anak ke arah berpikir kritis. Di sini kita sampai ke akhir kesimpulan Bapak Ibu ya. Terima
kasih banyak tadi kita cukup banyak bertukar pikiran, ya bertukar pendapat. Mohon maaf, ini merupakan kesimpulan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa tentang kata merdeka. Ya, Bapak Ibu, merdeka di sini itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Akan tetapi juga cakap berbuat, cakap buat memerintah diri sendiri. Inilah makna kemerdekaan atau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih banyak Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, saya ingin meminta refleksi dari Bapak Ibu tentang kegiatan hari ini, masukan untuk saya, dan bagaimana caranya kita menerapkan budaya positif ini di diri masing-masing. Maka Bapak Ibu ada yang merefleksikan kegiatan hari ini? Silakan Pak Wali. Saya Gue cuma 2 orang. Abangnya. Biar Nanti kita minta pendapat dari ibu-ibu. Ini kayak STM ini ya, bukan STM, dari STM. Silakan Pak Wali. Jadi berdasarkan hasil dari pemaparan Pak Asep itu menurut saya sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali, menambah satu pengetahuan, menambah perspektif dari saya. Dan balik lagi saya dengan berkesimpulan dengan budaya positif itu adalah sebagai tools, alat supaya balik lagi supaya si anak itu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Karena di berbagai webinar, di berbagai YouTube dan segala macam tantangan zaman sekarang itu, apalagi sekarang yang namanya zaman sekarang itu penuh ketidakpastian, ada perang, ada krisis, ada segala macam. Maka sekarang itu ya balik lagi dituntut untuk bisa berpikir kritis. Nah, dengan adanya budaya positif ini diharapkan sebagai tool supaya si anak bisa mempunyai karya problem solving, dan intinya adalah supaya si anak bisa berpikir kritis seperti itu. Terima kasih Pak Eko. Tepuk tangan Pak Eko. Tadi mau Bu Ebi atau Bu Wina? Cukup? Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan kita pada hari ini. Hidup kita tidak akan pernah lurus. Hidup kadang berbeda. Ada kalanya ada sebuah perubahan yang harus diciptakan dengan sebuah frame. Artinya, mari kita bersama-sama saling membahu-membahu untuk merubah paradigma pendidikan yang baru ke arah yang lebih positif lagi, agar apa? Agar mencapai tujuan pendidikan, menuntun murid untuk kebahagiaan diri itu sendiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, barangkali ada kata-kata yang kurang. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke poin keyakinan kelas, ada hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman terkait masalah pembuatan keyakinan kelas. Tapi sebelum kita masuk ke keyakinan kelas ini, saya minta kita berdoa dulu, ya. Sambil Anda berdoa, sambil Anda resapi kebutuhan apa yang Anda perlukan di kelas ini, ya, agar Anda bisa nyaman, agar Anda bisa termotivasi dalam proses pembelajaran, ya.
Oke, sebelum kita memulai keyakinan kelas, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di Tuhan. Selesai? Sudah punya motivasi masing-masing ya? Sudah punya motivasi, saya mau seperti apa, kelas yang nyaman menurut saya seperti apa, ya? Nah, budaya positif, menurut teman-teman budaya positif itu apa? Pernah dengar nggak budaya positif? Baru dengar sekarang. Kalau positif tahu? Positif itu apa? Hal yang baik, ya. Oke, budaya positif ada. Nah, kalau secara sederhana itu kebiasaan yang harus dibuat secara baik. Ya. Contoh sederhana gini, ketika kita berbicara tentang budaya positif adalah kita menghilangkan dalam hidup kita itu kata-kata jangan, kata-kata dilarang. Contohnya, jangan terlambat. Nah, kata-kata positifnya gimana? Kalau jangan terlambat, hilangin jangannya. Terlambat, jadi malah lebih negatif tuh. Tidak boleh. Tidak boleh itu dihindari, tidak boleh, jangan. Kenapa? Coba ubah kata dari jangan terlambat, kata positifnya bagaimana? Datang tepat waktu. Benar nggak? Sama nggak persepsinya dengan jangan terlambat? Sama nggak? Intinya menyuruh orang untuk datang sesuai aturan, gitu ya. Terus yang kedua gini, lebih enak mana ketika Anda di rumah nih sama orang tua? Pernah sih dari orang tua seperti ini, ketika Anda nyantai nih ya, nyantai tapi posisi sudah jam 3:30, ya, orang tua Anda baru datang, datang lihat Anda lagi scroll TikTok, bersolat kacan, saya nggak sholat, ya. Nah, dengan bahasa seperti ini, ketika orang tua Anda datang untuk masuk, aduh, teteh, naon, atau sholat kacan, yuk sholat. Lebih enak yang mana? Yang kedua ya. Yang satu imbuhannya memerintah, yang satu mengajar. Nah, makanya budaya positif yang akan kita bangun adalah didasari akan nilai kebijakan. Ya, nilai kebijakan itu apa sih? Nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dan di sini kita akan menghindari kata-kata yang memang itu berbau negatif. Ya. Nah, di sini Anda sudah dengar profil pelajar Pancasila, Ibu Frank, program keterampilan life skill. Inilah kata-kata kebijakan, nilai-nilai kebijakan yang memang disepakati di negara kita. Contohnya kayak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sana ada toleransi, ada rasa hormat, ada rasa mandiri, menghargai, percaya diri, ya. Kemudian di situ juga ada aktif, tidak merendahkan orang lain dan seterusnya. Ini kata-kata positif yang harus kita tanamkan, ya. Jadi dalam pembuatan kesepakatan kelas ini, teman-teman itu nanti saya mau rubah-rubah ya, koyak-koyak. Anda tidak perlu rubah-rubah ini ya. Jadi nanti Anda tidak perlu dirubah-rubah. Ini Anda sudah lupa. Saya minta diam dulu, tidak ada yang menentu jalurnya dulu ya. Nah, kenapa saya ini peran Anda ya tadi berkata santun. Ada dua sticky note ya, ada dua sticky note yang Anda harus isi. Mohon untuk tidak disentuh-sentuh dulu. Ya. Di sini sticky note-nya ada di samping sebelah sini. Ya, nanti Anda tinggal klik sticky note-nya, Anda kasih warna kuning sama Anda kasih warna pink ya. Warna kuning ini untuk nilai kebijakan yang akan disepakati. Ya, kelas Anda tuh harus seperti apa sih biar nyaman? Contohnya di sini saling menghormati. Otomatis peran kita adalah berkata santun. Ya, jadi ada peran, ada
aturan. Betul ya, bisa diikut sebagai aturan. Ada yang naikkan dulu? Boleh, tidak usah pakai nama lah ya. Tidak usah pakai nama, nanti Anda silakan tinggal langsung. Iya, Gusto ya, kayak dua ya. Pegawai. Nah, silakan nanti Anda bisa langsung ya mengisi. Coba dibuka sticky note-nya. Nah, buka sticky note-nya. Mohon serius ya, tidak ada yang bercanda. Anda coba untuk pahami keyakinan Anda. Coba ke sticky note ke samping, yang di samping ini, ya, yang di samping. Ada sticky note-nya? Ya, ada. Silakan Anda kasih ganti warnanya di atas ya. Pink. Warna sesuai kebutuhan. Kuning untuk apa? Kuning untuk aturan. Kuning untuk aturan atau keyakinan. Pink untuk kesepakatan. Anda cukup ketik, kemudian nanti kalau mau numpuk di sini biar saya yang mindahin, jangan ada yang mindahin lagi ya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Jangan sawarkan Kalau tidak paham silahkan Anda bisa angkat tangan ya. keadaan. Oke, yang saya menghormati sama berkata santunya saya hapus ya. Ini sebagai contoh sudah selesai. Kelas harus tetap bersih dan nyaman. Oke, satu orang sudah masuk. Pink untuk peran. Bisa nggak? Yang ini kesepakatannya kuning, yang ini perannya. Tahu apa Pak yang Nah, ini harus kompak juga, tujuannya bagus, cuma katanya kurang positif ya. Mohon tidak berisik, hindari kata tidak. Karena tidak jangan dihindari. Juga hal negatif. 3 menit lagi. Boleh, tidak boleh. Tidak itu kata negatif ya. Kita hapus tidaknya. Bagusnya BBM. Kelas selalu kompak. Oke, ulang kata-kata yang positif ya. Usahakan selalu pikir positif lah. Kata-kata tidak boleh memutar musik dengan volume yang tinggi. Tidak boleh ada kata tidaknya ya. Rambut harus rapi. Oke, cukup untuk kata-kata ininya, kata-kata positif, kata-kata bijaknya. Boleh silahkan perannya. Peran kita untuk mewujudkan ini harus bagaimana? Silahkan warna pink, pink. Jangan lompat tembok. Kata jangan kita hindari, Jangan. ya jangan lompat tempo kita hindari kata jangannya. Sudah ada yang pink, tinggal sticky note-nya ada di sana waktunya. Kelas harus selalu tertib dan belajar. Siapa ini? Harus mengikuti peraturan, kelas harus dalam belajar. Oke, untuk peran silahkan 1 menit terakhir. Perannya warna pink. Harus kalau jadi peran-peran yang bisa mewujudkan nilai positif ini bagaimana? Harus seperti apa? Menjaga komunikasi satu sama lain, betul. Apalagi harus disiplin, oke. Menjaga ketertiban kelas, menjaga etika. Oke, cukup ya.
langsung lagi kita akan coba cek ya, kita akan coba pilih dan pilih kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Kita usahakan itu sedikit, tidak perlu banyak, agar apa? Agar mudah diterapkan ya, atau dilaksanakan. Oke, kita lihat dulu yang kata-kata negatif ya. Saya baca dari sebelah sini dulu deh. Mohon kurangi kekerasan volume memutar musik. Ini kurang ini ya. Kondusivitas dalam KPM ini sudah mewakili. Tetap konsisten dalam bekerja sama, oke. Meja selalu rapi, boleh? Boleh. Datang tepat waktu, boleh? Boleh. Saling menghargai satu sama lain, boleh? Boleh. Saling tolong menolong, boleh? Saling menghargai sudah ada. Saling bekerja sama, boleh? Boleh lah ya. Kemudian kelas harus tetap bersih dan nyaman, boleh? Boleh. Kelas harus bersih sudah dibagi oleh itu, mengikuti apa ini? Kelas selalu kompak, Kerjasama sudah ada kerjasama ya di atas ya. Terus usahakan selalu piket, tadi kelas selalu bersih ya. Jaga kebersihan, sudah kelas harus bersih dan nyaman sudah ada. Yang kuning di belakang ada apa ini? Saling tolong-tolong sudah ada. Rambut harus rapi, oke? Ya. Saling menghargai sudah ada di atas tadi. Menghargai sama lain, saling menghargai. Oke, harus selalu tertib. Kurang ini ya. Menjaga ketertiban kelas, oke. Jaga kebersihan. Jangan egois, kata-kata jangannya. Menjaga etika boleh, menjaga sopan santun boleh. Harus mengikuti aturan, boleh nggak? Boleh ya. Menjaga komunikasi satu sama lain itu penting. Harus tolong menolong itu penting. Terus disiplin sudah ada di peraturan tadi ya. Ini oleh kelas 1 ya. Nah ini kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ya. Yang kita sepakati bersama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 peran, ada 9 keyakinan. Pada dasarnya ketika seseorang melakukan sebuah pelanggaran itu bukan atas dasar ketidaktahuan saja, tetapi ada kepentingan yang dibungkus oleh rasa egoisme seseorang. Ya. Dan terakhir dari saya, ya, kita sepakati keyakinan ini. Saatnya, jadi silakan Anda coba untuk menerapkan ini di kelas Anda. Ya. Terakhir dari saya, Anda sering berkata-kata merdeka. Ya, tapi Anda sudah tahu makna merdeka itu sesungguhnya apa? Merdeka bukan artinya terlepas dari perintah orang lain saja, tetapi merdeka artinya Anda harus bisa mengatur diri Anda agar bisa lebih bertanggung jawab. Itulah makna merdeka yang sesungguhnya. Oke, tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup dengan berdoa juga sambil Anda mengharapkan kepada Tuhan keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan di kelas kita. Ya. Oke, kita akhiri pembuatan keyakinan kelas ini dengan berdoa. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa di Oke, selesai ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.